Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, semua hadir semua ya. Nah, sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, Zaki pimpin doanya. Amin. Nah, sebelum itu kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung terlebih dahulu ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Nah, pada hari ini tema yang akan kita pelajari itu tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran pertama. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Melalui pembuatan peta konsep, siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak secara benar. 2. Melalui gambar, siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. 3. Melalui percobaan menggunakan sendok dan air hangat, siswa mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi secara benar. Baik, sebelum itu, coba nih Ibu mau tanya sama kalian. Masih ingatkah kamu bagaimana caranya menggali informasi dari teks menggunakan peta konsep? Ada yang tahu? Oke, Ibu akan memberi penjelasan ya, kita simak sama-sama. Langkah membuat peta konsep. Pertama, kalian membaca terlebih dahulu teks yang sudah disediakan. Setelah kalian baca, kalian tentukan kata kunci dari setiap paragrafnya. Lalu, kemudian kalian tentukan informasi penting dari setiap paragraf. Dan setelah itu, kalian menghubungkan informasi penting tersebut yang berkaitan dengan garis penghubung. Nah, di sini ada contoh teks eksplanasi berjudul Memasak dengan Teknik Wood Fire. Nah, di sini kata kunci paragraf 1 kita gunakan kata wood fire. Kata kunci paragraf kedua kita gunakan kata lezat. Nah, cara membuat peta konsepnya seperti ini. Pertama, tulis judul Memasak dengan Teknik Wood Fire. Habis itu, temukan informasi penting di dalam teks ini. Lalu kalian hubungkan dengan garis penghubung seperti ini. Nah, ini informasi pentingnya itu ada wood fire adalah teknik memasak dengan kayu bakar. Kelebihan wood fire adalah aroma makanan lebih lezat dan kematangan makanan yang pas. Nah, seperti itu ya cara membuat peta konsep. Lanjut. Nah, perhatikan teks di samping ini. Di sini ada teks berjudul Perpindahan Panas dan Kalor. Coba kalian baca terlebih dahulu dalam hati. Kemudian kalian tentukan kata kunci dari setiap paragraf. Kemudian kalian tentukan informasi penting yang ada di paragraf ini. Lalu kalian hubungkan informasi penting tersebut dengan garis penghubung. Lalu terciptalah peta konsep. Oke, sudah? Oke, sudah ya? Nah, coba Ibu mau tanya, siapa yang berani jawab kata kunci paragraf 1 itu apa ya? Iya, benar Zahra. Kata kunci dari paragraf 1 itu adalah api dan panas. Coba, siapa yang mau jawab kata kunci dari paragraf kedua?
Oke, Intan. Iya benar, matahari panas dan berpindah itu kata kunci dari paragraf kedua. Nah, karena Zahra dan Intan sudah menjawab pertanyaan dari Ibu, ini ada reward untuk Zahra dan Intan berupa celengan. Nanti Ibu akan kirim ke rumah kalian masing-masing ya. Oke, selanjutnya ada yang mau membuat peta konsep? Coba Ibu mau tahu siapa yang berani? Oke, Rina. Coba Rina membuat peta konsep. Iya, pertama taruh judul dulu ya, perpindahan panas atau color. Kemudian Rina cari informasi penting dan menghubungkannya dengan garis penghubung. Oke, benar. Informasi pentingnya itu api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Panas dapat berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang di dalamnya menjadi matang. Lalu informasi penting yang kedua, letak matahari dari planet kita saat ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 kilometer. Panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi. Oke, Rina, terima kasih. Nah, karena Rina sudah menjawab, Ibu kasih reward berupa hand sanitizer. Nanti Ibu kirim ke rumah Rina ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang tidak mendapatkan reward, jangan berkecil hati, tetap semangat belajar. Nah, di sini ada gambar nih. Gambar apa ya? Ada yang tahu? Iya, gambar anak yang sedang memasak dengan ibunya di dapur, benar. Nah, Ibu mau tanya nih sama kalian, tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan isi panci sehingga sayuran di dalamnya menjadi matang? Ayo, ada yang tahu tidak? Oke, Ibu jelaskan prosesnya ya. Di sini, panas api dari kompor akan berpindah ke panci sehingga pancinya juga menjadi panas. Kemudian, panas dari panci berpindah ke air. Lama-kelamaan airnya juga menjadi panas dan bisa mendidih. Kemudian air menjadi panas. Nah, air yang panas ini dapat mematangkan sayuran yang ada di dalamnya. Jadi semua matang sayurannya. Nah, jadi seperti itu ya prosesnya. Mengapa panas api dari kompor dapat mematangkan sayuran yang ada di dalamnya. Nah, Ibu akan menjelaskan cara perpindahan panas. Cara perpindahan panas ada 3. Yang pertama, konduksi. Yang kedua, konveksi. Dan yang ketiga, radiasi. Nah, ada yang tahu tidak konduksi itu apa? Konduksi itu adalah perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Apa itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan berbagai zat perantaranya. Kalau radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Di sini Ibu ada gambar, saat sedang merebus air terjadi 3 perpindahan panas sekaligus. Yang pertama tadi proses konduksi. Proses konduksi terjadi pada gagang panci yang lama-kelamaan terasa panas. Partikel-partikel pada benda yang dikenai panas akan bergetar dan bergerak saling menumbuk dengan partikel di sebelahnya. Nah, proses tersebut berlangsung terus-menerus hingga ujung yang lain menjadi panas. Nah, selanjutnya ada proses konveksi. Proses konveksi terjadi pada rebusan air. Air pada bagian bawah panci akan panas terlebih dahulu dan bergerak ke atas. Lalu, posisinya akan digantikan dengan air di atas yang suhunya lebih dingin. Air yang lebih dingin akan bergerak ke bawah sehingga terciptalah aliran air di dalam panci. Selanjutnya ada proses radiasi. Proses radiasi terjadi ketika kamu merasakan panas saat berada di dekat kompor. Saat berada di dekat kompor yang sedang nyala, kamu akan merasa hangat kan? Nah, panas tersebut dapat terasa tanpa melalui zat perantara.
Nah, selanjutnya, Ibu ada tugas rumah untuk kalian tentang menyelidiki perpindahan tanah secara konduksi. Nah, di sini ada alat dan bahan yang harus kalian siapkan. Ada 1 buah sendok logam, lalu 1 buah gelas bening, dan 200 ml air hangat. Nah, Ibu akan jelaskan prosesnya seperti apa. Pertama, kalian tuang air terlebih dahulu, air hangat. Hati-hati ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalian masukkan sendok ke dalam gelasnya, seperti ini. Lalu, kalian pegang ujung sendok seperti ini. Nah, setelah melakukan kegiatan tersebut, kalian menjawab pertanyaan seperti yang di bawah ini. Nah, pertama, apa yang kamu rasakan pada sendok sebelum dimasukkan ke air hangat? Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Bagian sendok mana yang mengalami perubahan suhu? Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa hangat? Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Kegiatan ini kalian videokan dan hasilnya kalian foto, kemudian kirim ke WhatsApp Ibu ya. Sebelum pembelajaran berakhir, Ibu ingin mengulang lagi nih sekali lagi pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Tadi kita belajar tentang apa ya? Oh iya, membuat peta konsep. Caranya tadi ada apa aja? Menentukan kata kunci, iya benar. Menentukan informasi penting, lalu menghubungkan informasi penting dengan garis penghubung. Iya benar. Lalu kita tadi belajar apa lagi ya? Oh, perpindahan panas. Iya benar. Cara perpindahan panas itu ada berapa ya? Coba Ibu mau tanya. Ada 3. Apa aja? Iya, konduksi, konveksi, dan radiasi. Benar, semua hebat anak-anak Ibu. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin berpesan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap di rumah ya, dan lakukan 3M-nya. Apa saja 3M-nya? Iya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, pintar. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba Rehan pimpin doanya. Amin. Oke. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan Ibu hari ini. Baik, Ibu pamit terlebih dahulu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.